Selamat pagi, teman-teman yang ada dimanapun berada saat ini ya. Jumpa lagi ya, masih dengan saya Ngurah Bayantara yang akan menemani sepanjang waktu dengan topik-topik seputaran persiapan pensiun ya. Dilihat dari berbagai sudut dan untuk siapapun dari generasi manapun yang memang sudah mulai aware atau concern dengan persiapan pensiun ya. Pagi ini, nggak pagi ini juga dari kemarin ya, saya kebetulan scoring di TikTok itu lihat ada satu lagu yang cukup menggelitik saya ya. Yang judul kalau nggak salah judulnya itu Don't Play Play Bosku ya. Di situ dikatakan bahwa muda poya-poya, banyak buat dosa, pengen masuk surga. Kurang lebih masih ada bersinggungan dengan materi saya kemarin ya, yang pengalaman masa lalu zaman saya muda dulu kan teman-teman sering bilang muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga ya. Kurang lebih sama ya. Jadi generasi-generasi mungkin kurang lebih sama cita-citanya, tapi bahasanya berbeda ya. Dan itu banyak bahasa-bahasa milenial yang buat telinga saya agak sedikit masih kurang enak gitu ya, tapi ya itulah ya, saat ini memang bahasa itu ya sudah, saya juga belajar untuk menerima. Ya, itu bagian daripada sebuah cita-cita atau mimpi ya, mimpi atau tujuan. Salah satu tujuan kita adalah nanti bisa berusia panjang ya. Bahkan para bujangga masa lalu mengatakan ingin hidup 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi ya. Ada yang pengen abadi. Enak ngomongnya ya, tapi gimana konsekuensinya? Kecuali ya dia ada dari keluarga yang sangat kaya raya, Taipan yang hartanya tidak habis 7 turunan. Oke lah, para sultan mungkin bisa lah ya berpikiran hidup selamanya ya, karena mungkin dia punya sumber daya mencukupi untuk mereka bisa hidup selamanya ya. Tapi mungkin itu juga belum tentu bisa karena ada kuasa yang di atas menentukan ya. Kecuali dia adalah Highlander ya. Sang manusia abadi dari Irlandia. Oke, ya, kita bicara bahwa semuanya berawal dari impian, ya. Kalau kita ya, teman-teman sekalian melihat sekeliling kita ada apapun di sekeliling kita, ada meja, kursi, lemari, kemudian ada sepeda motor, televisi, telepon, HP, lampu dan sebagainya. Itu sekarang kita bisa nikmati, sekarang kita bisa buat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Itu ada karena pada masa lalu ada seseorang yang bermimpi akan hal tersebut dan mewujudkannya. Ya, semua adalah hasil dari sebuah mimpi. Tanpa mimpi tidak akan ada apapun yang terjadi. Karena kalau sudah tidak punya mimpi ya akhirnya nerimo dan tidak akan ada usaha untuk melakukan sesuatu yang bisa memperbaiki kualitas dari kehidupan kita. Ya, nah, ada beberapa hal yang mungkin kita harus eh, istilahnya kita harus siapkan kalau hidup kita tidak punya mimpi. Ya, kita benar-benar harus benar-benar menerima dan legowo dengan apapun yang kita hadapi. Dan syaratnya nggak boleh ngeluh ya. Karena kalau kita sudah nerimo legowo harusnya nggak boleh ngeluh apapun yang terjadi. Tapi kenyataannya kita sebagai manusia apa bisa nggak ngeluh? Ya, apalagi di kiri kanan kita mungkin kita ketemu dengan teman lama. Kayak wong iku dhisik eh gak pinter-pinter amat, gak pinter-pinter eram. Saiki soge. Nilainya tapi anakku tapi DE sing luwih soge. Ada nggak? Banyak ya. Saya sendiri mengingat teman-teman saya yang dulu sangat-sangat ya kurang lah ya dalam kegiatan akademik, kegiatan sosial, kegiatan di sekolah. Sekarang mereka banyak yang sudah menjadi orang-orang hebat. Dan banyak teman-teman juga yang dulu sangat-sangat pinter, bahkan juara-juara kelas pada masa itu, ternyata saat ini hidupnya biasa-biasa saja. Apakah sekolah nggak penting? Penting. Ya, kalau kita tahu bagaimana memanfaatkannya. Ya, karena di sana kita belajar mengasah otak kita, mengasah intelijensia kita. Ya,
IQ kita yang diasah di sekolah, ya. Tapi EQ kita itu diasah di masyarakat, ya. Emotional intelligence itu adanya di lapangan, adanya di interaksi sosial, adanya dengan kita memulai, dengan kita mencoba, dengan kita jatuh, bangun lagi, ditolak, ditolak, dapat, kemudian jatuh lagi. Itu akan membuat EQ kita bertambah. Kalau IQ itu di sekolah. IQ penting untuk kita bisa membuat sebuah analisa atas apapun yang terjadi di sekitar kita. EQ penting untuk kita bisa menghadapi realita yang ada. Ya, jadi itu penting dua-duanya. Yang penting kita tempatkan sesuai dengan porsinya. Ya. Nah, kembali kepada impian. Ada hal-hal yang perlu kita siapkan dulu. Kita harus berani untuk kembali bermimpi, ya. Sadar atau tidak, kita yang sudah dewasa ini sudah kehilangan banyak mimpi. Sudah terkubur banyak mimpi, ya. Coba ingat kembali saat dulu kita masih kecil, saat dulu kita masih sepanjang terjauh lah ya, karena kita mungkin tidak bisa mengingat masa kecil kita dengan sangat-sangat jelas. Coba tarik lagi ke belakang, di masa kecil kita mana yang terjauh yang bisa kita ingat? Saat TK kah? Atau saat prasekolah kah? Atau saat SD, SMP, ya? Mungkin kalau sudah SMP, SMA ke atas itu sudah mulai berkurang mimpinya, ya. Mungkin pada saat awal-awal masih SD, pada saat itu apa yang diimpi, apa yang diinginkan. Ada yang jadi dokter, insinyur, bahkan ingin jadi pangeran, Batman, Superman, Wonder Woman, dan sebagainya. Masuk akal? Enggak. Mungkin terjadi. Dari pandangan dewasa kita, itu mungkin nggak akan terjadi. Tapi bisa mungkin diwujudkan dalam metode yang lain, ya. Coba mulai, ya. Nah, sekarang kita kembalikan keberanian kita untuk bermimpi dan kita mimpikan ke depan. Ya, masa lalu kita sudah terjadi, sudah biarkan saja. Itu adalah cerminan kita. Kita lihat sesekali-sekali untuk kita belajar dari sana. Apa yang baik kita ambil, apa yang tidak baik ada kita jadikan pelajaran agar tidak terjadi lagi. Ya, masa lalu tidak bisa dirubah. Oke. Masa depan yang bisa dirubah, dan yang menentukan masa depan berubah atau tidak adalah hari ini. Ya, ada pepatah yang mengatakan yesterday is history, tomorrow is mystery, and today is the gift. That's why it's called by the present. Ya, masa lalu adalah sejarah, masa depan adalah misteri yang kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Hari ini adalah anugerah, hari ini adalah rahmat dari yang semesta, rahmat dari Tuhan. Karena itu dalam bahasa Inggris hari ini dikatakan present. Ya, kalau kita berada di hari ini dan kita ada di hari ini, jiwa raga kita ada dari berarti kita present in this time. Ya, dan kata John C. Maxwell dalam bukunya Today's Matters, ya, today is matter. Jadi hari ini yang menentukan. Ya, dan hari ini apa yang bisa kita lakukan itu bergantung juga kepada seberapa jauh kita punya keinginan di depan. Karena kalau Anda tidak tahu why-nya, Anda tidak tahu mengapanya, Anda tidak tahu kenapanya Anda harus melakukan sesuatu, kenapanya Anda harus memperjuangkan sesuatu, tidak akan ada cara apapun yang terlintas dalam pikiran Anda. Bagaimana untuk cara menyelesaikan atau mencapainya. Ya, ibarat kalau kita pergi ke terminal, kemudian beli tiket, ya, bilang sama petugasnya aku beli tiket. Petugas tanya mau kemana Pak? Yang kemana aja, yang penting aku beli tiket, aku mau jalan. Kira-kira petugasnya bisa ngasih tiket nggak? Ya toh? Atau misalnya teman-teman ambil sepeda motor, keluar dari pintu rumah, terus jalan, dan nggak punya tujuan kemana. Kira-kira apa yang terjadi? Muter, sampai bensin habis berhenti. Kelihatan motor tinggal. Panggil Gojek pulang. Ya, jadi harus ditentukan Anda mau kemana. Ya, yang pertama ditentukan adalah Anda mau kemana. Anda mau hidup seperti apa.
Anda ingin apa, ya, apapun yang Anda inginkan tidak harus materi. Semua bisa beneficial juga bisa. Suasana hati juga bisa. Kerukunan di sesama keluarga bisa. Keluarga besar bisa, ya. Apapun, tidak harus materi. Ya, keinginan Anda seperti apa? Hidup yang seperti apa? Tapi jabarkan dengan detail. Hidup sejahtera, sejahtera seperti apa? Hidup damai, damai seperti apa? Hidup tenang pikiran seperti apa? Jelaskan, gambarkan, dan pikirkan dengan imajinasi yang kita sudah dianugerahi semaksimal sehingga tergambar jelas dalam pikir kehidupan seperti inilah, ya. Merem kalau perlu. Bayangkan hidup seperti apa yang kita akan inginkan terjadi saat kita sudah tidak bekerja lagi. Saat tanggung jawab kita sudah selesai, saat anak-anak kita sudah mentas semua sudah selesai, Anda tinggal menikmati hidup Anda. Ya, karena ada banyak istilah yang mengatakan sudah pensiun itu nunggu lonceng. Itu saya tidak setuju. Ya, lonceng apa? Lonceng gereja atau lonceng masuk kelas lagi? Ya, karena lonceng banyak. Ya, kayak kalau kita sekolah, ya kan pagi-pagi lonceng, kita nggak lonceng, kita mau belajar lagi. Ya, jadi pada saat kita pensiun itu ada lonceng baru. Ya, lonceng kita mulai kehidupan baru saat itu apa? Ya, kalau kita bisa minimal ya, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, UUD ujung-ujungnya perlu duit. Ya, Anda mau bisa ibadah dengan khusyuk itu pun perlu duit. Karena kalau nggak punya duit, khusyuk juga susah. Ya, kalau Anda pengen mau khusyuk tapi Anda masih mikir nanti makan apa, gimana, ini ada cicilan dan sebagainya, nggak akan khusyuk. Anda pengen ke tanah suci, perlu duit. Anda ingin membantu yatim piatu, fakir miskin, Anda mau bersedekah, perlu duit. Ya, dan kalau Anda nggak punya duit, Anda itu hanya angan-angan. Ada teman atau keluarga, kerabat, sanak saudara mengalami musibah, yang Anda bisa katakan dalam hati, seakan yo, kasihan dia. Sebatas itu. Tapi kalau Anda punya uang, Anda punya sesuatu, ya, yang bisa menghasilkan uang, Anda bisa lakukan itu, membantu dengan nyata, tidak hanya sekedar kata-kata dan basa-basi belaka. Oke, kembali fokus pada diri Anda, apa yang Anda inginkan, dan transformasikan dalam jumlah uang yang Anda perlukan. Setidaknya, ya, minimumnya sebenarnya ada gampang sekali, yaitu seberapa Anda hidup sekarang yang nyamannya, ya, segitulah Anda pensiunnya. Sehingga Anda pada saat itu minimal Anda sudah punya keuntungan waktu. Anda tidak perlu kerja lagi, tapi sudah memiliki penghasilan yang sama terus-menerus setiap bulan. Jadi sekarang kita berpenghasilan misalnya 5 juta sebulan, 10 juta sebulan saat ini, ya kan? Terus berlangsung. Kita pensiun 10 tahun lagi. Berarti kalau kita 10 juta sebulan sekarang, 10 tahun lagi kurang lebih 20 juta sebulan. Nah, itu kita harapkan pada saat pensiun kita punya penghasilan yang pasif 20 juta per bulan. Sehingga kita bisa hidup setiap bulannya sesuai dengan standar sekarang, dan kita tidak punya pekerjaan lagi, kita banyak waktu, dan waktu itu yang akan bisa menentukan hal-hal yang bisa kita lakukan sampai dengan ujung hari yang ditetapkan buat kita. Dan itu akan bisa mewujudkan apa yang dikatakan mati masuk surga. Wah, kalau kita berpunya, anak-anak kita masa muda bisa poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kenapa? Dengan uang kita bisa berbuat baik. Dengan uang kita juga bisa berbuat jahat. Ada saya dengar dalam sebuah pertemuan mengatakan bahwa uang itu sebenarnya hanya akan membuat seseorang itu lebih dari sebelumnya. Kalau dia sebelumnya jahat, dia akan jadi lebih jahat. Kalau dia sebelumnya baik, dia akan jadi lebih baik. Tinggal keputusan ada di tangan kita. Keputusan ada di tangan Anda. Mulai berencana, dan setelah itu kita belajar bagaimana mewujudkannya. Kita bahas dengan topik yang lain. Sekarang di sini saja. Sampai jumpa. Tetap semangat. Salam.